kita ibadah. Maka datanglah kita ke masjid. Supaya mengingatkan lagi, jangan-jangan selama ini belum sadar tentang makna kehidupan. Makna sholat itu apa? Makna bersosial itu bagaimana? Nah, belum dapat juga, maka dikumpulkanlah, diakumulasikan pada satu waktu, jumlahnya selama sebulan, dan dikumpulkanlah semua latihan spiritual dan kebaikan di waktu itu. Ketemulah hadis yang terakhir, Ramadan ila Ramadan. Jadi kalau harian belum dapat, pekanan belum ketemu waktunya juga, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyampaikan sesuai dengan tema kita nanti, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain. Periode Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi. Itu adalah momentum, perhatikan kalimatnya, momentum bagi setiap muslim, insan beriman untuk menata hidupnya agar menjadi pribadi yang semakin baik. Sehingga menggugurkan sifat-sifat kurang serta potensi salah dan dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Ini agak menarik Bapak Ibu, kalau boleh sedikit saya berdiri untuk menguatkan pesan dan maknanya, izin Pak Dirjen. Jadi ada petunjuk dalam hadis, ternyata sholat itu agendanya dari satu sholat ke sholat lain. Di antara hikmah terbesarnya itu ada yang sangat indah Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat kita pelaku sholat khususnya itu semakin tertata lebih baik. Semakin menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau begini misalnya, maaf ya, tadi barusan sholat duhur kan, kemudian ke asar ya. Nah, orang Islam itu idealnya kalau sudah masuk asar dan dia sholat itu mengantarkan dia menjadi lebih baik dari saat duhur. Dari segala aspek. Jadi kalau ada orang sholat duhur misalnya, kemudian asar, nah di asar itu keadaan dia lebih baik dibandingkan dengan duhur. Di semua aspeknya. Kalau aspek fisikal misalnya, tuturnya lebih baik. Kalau memandangnya lebih baik. Kalau bekerjanya lebih baik. Ya. Jadi kalau ada misalnya di duhur semangat, pas asarnya banyak tidur, nah ini dipertanyakan kualitas sholatnya. Ya, karena seharusnya antara sholat ke satu dan ke yang lainnya itu semakin semangat, semakin bagus. Ya, cukup menarik nih Pak, Bu. Kemudian secara intelektual juga berkembang. Tidak ada dulu orang yang menunaikan sholat satu ke yang lainnya, kecuali setelah dia menunaikan sholat, bertambah tingkat kekuatan intelektualitasnya Pak. Dulu para ulama kita, cendekiawan kita, Bapak boleh tengok juga tokoh-tokoh kita di masa lalu, tarik ke Indonesia saja. Itu dulu Pak, Ibu, kalau ingin mendapatkan novelty, satu kebaruan tertentu, bahkan ingin merumuskan satu hukum misalnya, bahkan ingin mengambil satu putusan, itu sholat Pak. Silakan Bapak Ibu boleh cek. Ya. Tokoh-tokoh teladan kita itu, kalau ingin memutuskan satu hal yang rumit itu, ya itu sholat Pak. Ya, jadi sesungguhnya ketika menunaikan sholat itu bertambah kadar kebaikannya. Itu kata Nabi, as-sholawatu ila sholawat. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu benar-benar mendapatkan manfaat sholat seperti yang disebutkan tadi? Kan? Benar gak ada orang sholat jadi lebih baik? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Betul gak setiap orang sholat itu tercegah dari potensi-potensi buruk? Kan cuma dua potensi buruk itu. Kalau bukan fahsya, dari syahwat, ya, maaf, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, perzinaan, zina sampai kaget tuh di belakang dia. Nah, itu fahsya itu. Itu fahsya, gak apa-apa Pak, santai aja ini. Nah, yang kedua mungkar itu. Ya, mungkar itu perkara yang diingkari hati. Nafsu perut dan akal. Maaf ya, mencuri, merampok, korupsi, menipu, bikin hoax, saling bertikai, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Sekarang kita cek ya, mungkin Bapak Ibu yang tahu kasusnya itu. Dari sekian jejak kasus yang Bapak Ibu tangani, orang-orang bermasalah. Saya tanya itu, mereka sholat gak itu?
Hah? Yang muslim itu. Yang unik kadang kalau pas masuk mahkamah pakai peci malah kan. Hah? Perempuannya pakai jilbab gitu kan. Biasanya nggak pakai peci sekarang. Ya, biasa nggak pegang tasbih gitu kan. Ya, menariknya orang-orang yang seringkali terlibat masalah, ternyata kalau dilihat juga kesehariannya, ya kita lihat ada yang menunaikan sholat. Lalu masalahnya di mana? Sederhana. Al-Quran sudah menganalisis ini sejak awal perintah sholat diturunkan. Ya, perhatikan kalimatnya. Boleh jadi yang menunaikan sholat itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam menunaikannya. Di antara pesan kesungguhan itu bahkan tidak mengetahui, tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya sebentar aja kita yang sekarang menunaikan sholatnya. Kalau urusan pahala ditunaikan dari awal sampai akhir benar, itu pahala dapat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat sholat dalam kehidupan kita dalam konteks di dunia ini, pesan-pesan moralnya, maka pemahaman terhadap apa yang kita kerjakan dan kita bacakan itu, itulah yang mengantarkan kita pada kondisi yang lebih baik ketika kita mampu mengamalkan itu. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari sekian bacaan sholat yang kita kerjakan, berapa persen yang diketahui? Dari sekian gerakan sholat yang kita lakukan, berapa persen yang dipahami? Ternyata semua bacaan, bahkan nama-nama waktu sholat, itu ada maknanya Pak, Ibu. Termasuk gerakan ini. Dari mulai takbir, saya yakin betul Pak, kalau orang benar takbirnya baru begini, itu tidak akan pernah berbuat maksiat. Tidak akan berbuat maksiat. Abu Bakar As-Siddiq itu baru takbir, itu sudah menangis beliau. Sudah menangis. Saking takutnya bertakbir, tapi lisannya tidak sama dengan suasana hatinya. Allahu Akbar, katanya mengatakan Allah yang maha besar. Tapi aku takut sebelum sholat pernah merasa besar pada orang lain. Pernah merasa hebat dibanding orang lain. Pernah merasa lebih tinggi dibanding orang. Lebih pintar dibanding orang lain. Sampai beliau menangis, itu baru takbir Pak. Takut di hadapan Tuhannya, ternyata tidak sama suasana hatinya. Antara yang diucapkan dengan perilaku itu tidak serupa. Saking takutnya beliau menangis. Padahal rekam jejaknya itu terekam dalam kehidupan pada masa itu. Orang yang paling baik setelah Nabi SAW. Tuturnya selalu jujur, orangnya dermawan, suka berbagi. Anda bayangkan, saking pahamnya saat takbir itu sampai menangis karena takut antara kata-kata dan perilakunya itu tidak serupa. Sholat. Subuh, kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Sesuatu yang terencana dengan baik dan terukur. Jadi kita baru bangun itu, kenapa diminta sholat subuh? Salah satu pesannya, orang Islam itu kalau bangun dari tidurnya, silahkan susun agenda yang terencana, yang terukur, aktivitas yang rapi, sehingga dia mengerti kegiatan-kegiatan apa yang akan dia kerjakan di hari itu. Itulah yang kita bawa dalam sholat, maka saat sujud kita minta, ya Allah mudahkan agenda saya, lancarkan kegiatan saya, berikan saya perlindungan dalam kegiatan yang akan saya kerjakan. Itu subuh Pak. Makanya bahasa Qur'annya, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kalau engkau datang sholat subuh, bawa agenda kehidupanmu itu. Minta kemudahan di awal waktu sebelum kau lakukan. Itulah sholat. Dari sekian kita menunaikan sholat, berapa yang kita praktekkan? Nah, datanglah Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Kalau ini belum terevaluasi, maka duduklah di Jumat, dengarkan khatib berkhutbah. Mencas lagi kesungguhan kita ibadah. Maka datanglah kita ke masjid. Supaya mengingatkan lagi, jangan-jangan selama ini belum sadar tentang makna kehidupan. Makna sholat itu apa? Makna bersosial itu bagaimana? Nah, belum dapat juga, maka dikumpulkanlah, diakumulasikan pada satu waktu, jumlahnya selama sebulan, dan dikumpulkanlah semua latihan spiritual dan kebaikan di waktu itu. Ketemulah hadis yang terakhir, Ramadan ila Ramadan. Jadi kalau harian belum dapat, pekanan belum ketemu waktunya juga, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi dibacakan ayatnya. Hei semua yang sudah menyatakan beriman. Bapak Ibu boleh cek ya. Sholat dibuka dengan kata iman. Jumat dibuka dengan kata iman. Ramadan dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang yang masih yakin. Punya keyakinan paripurna dalam dirinya. Kutiba alaikumus syiyam.
Aku sekarang wajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Perhatikan Bapak Ibu, ada as-siyam, ada as-saum, itu berbeda. As-siyam ya, bukan as-siyab tuh. Ya. Saum itu masih umum. Menahan umum saja. Mau tahan makan, tahan minum, tahan tawa, itu saum. Ya, Badilum mengadakan kontes saum, saya kan? Saum di sini tahan tawa misalnya kan? Nah, itu tahan untuk tidak bicara itu saum. Ya, tahan tidak bicara. Sayyidah Maryam, Bunda Maria itu begitu dimuliakan dalam Al-Qur'an sampai turun surah ke-19 dengan namanya, surah Maryam, ya, surah Maria. Saking memuliakannya Al-Qur'an terhadap Bunda Maria, diberikan satu surah dengan namanya dan diberikan kisah yang menjamin kemuliaannya. Ketika beliau dituduh oleh masyarakat sekitaran berperilaku yang tidak baik sampai melahirkan bayi, Quran datang dengan pembelaan dan mengatakan waquli, ya, Quran surah 19 ayat ke-26, katakan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sedang puasa, biarkan bayinya yang bicara, aku enggak mau bicara. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa tidak bicara hari itu. Jadi puasa dengan nama saum maknanya umum. Ibu pulang dari sini nggak mau bicara dulu sama suami, ya. Maka ibu katakan, saya saum. Saum apa? Nggak bicara sama papa. Kok itu bicara? Contoh. Itu saum. Ya. Tapi kalau sudah siam, saya akan sampai ke ujungnya. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya bermakna menahan, bukan hanya bermakna menahan lapar, haus, syahwat dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya maghrib, tapi makna siam, perhatikan kalimatnya baik-baik, adalah upaya untuk menaati Tuhan dalam rangka mendekat kembali kepadanya dengan mengerjakan semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itulah siam. Jadi ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siam, diartikan puasa, maknanya bukan sekedar kita dituntut tahan lapar, tahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak, Bu, Pak. Tapi di situ ada akumulasi ketaatan. Itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan ini semua potensi ketaatan kita meningkat walaupun tanpa diminta. Karena hubungannya langsung dengan Allah. Ya, Bapak Ibu ini silahkan masuk kamar kan tidak ada yang tahu kalau buka kan. Ya, tidak ada yang melarang kan? Karena hubungannya dengan Tuhan. Ya, saya mau wudhu dulu Pak, perbaiki wudhu ke belakang, kumur-kumur pakai sirup misalnya kan, bisa saja terjadi kan? Ya, tapi dia menahan itu bukan karena ada Pak Dirjen ada kan? Ya, bukan karena ada CCTV, hubungannya terkoneksi langsung dengan Tuhan. Nah, pertanyaan besarnya, apa sebetulnya yang ingin dilatih dari ibadah saum ini? Sehingga orang puasa kerjakan karena Allah. Dia bisa buka tapi dia tahan. Siapa yang minta Bapak Ibu tarawih? Padahal hukumnya sunnah kan? Tapi hebatnya bisa meningkat Pak. Ya, bisa meningkat saat Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah meningkat. Bapak Ibu keluar di lingkungan Badilum, masuk ke masjid-masjid musola, itu maghrib, kalangan ibu sudah kapling sejadah saf pertama. Tujuannya bukan untuk isya, untuk tarawih Bu. Tarawih loh. Padahal hukumnya sunnah. Siapa yang bisa meningkatkan nilai ketaatan seperti itu? Dan hebatnya, saat yang bersamaan itu maksiat bisa berkurang. Saya pernah dengar kisah ini Pak Dirjen, ada seorang pemarah. Suami pemarah Bu, mana aja marah itu. Dia puasa, sifat marahnya hilang. Jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat diprovokasi oleh tetangga. Lewat provokasi, dia diam. Istrinya kaget. Papa tumben gak marah katanya. Suaminya bilang, ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib. Ya. Tapi habis maghrib selesai hilang. Ya, minimal takut batal kan, takut hilang pahala puasanya. Poin besarnya apa? Ketika Ramadan ini tiba, akumulasi kesolehan kita yang tadinya harian, belum terevaluasi, dikumpulkan pekanan belum terevaluasi, dilatih pada momentum ini selama sebulan penuh, tujuannya hanya satu, melahirkan sikap ihsan. Saya ulangi, melahirkan sikap ihsan. Dan inilah puncak tertinggi level seorang hamba dalam berkehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu buka hadis Muslim, nomor hadis ke-8, itu ada urutan Islam, orangnya Muslim, iman,
orangnya mukmin. Yang ketiga, ihsan, orangnya muhsin. Tidak semua orang Islam itu punya level iman yang baik. Tidak semua orang iman itu punya level ihsan yang baik. Saya tutup, sekaligus nanti kita berdoa. Apa itu ihsan? Perhatikan kalimatnya. Dan nanti kita coba terapkan ini dalam lingkup kehidupan di mahkamah kita. Anta budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua kinerjamu itu sebagai ibadah pengabdian terhadap Tuhanmu. Sekalipun engkau belum mampu melihatnya. Tapi engkau meyakini dalam menunaikan tugasmu itu, Allah selalu mengawasimu. Puncak tertingginya Bu, Pak, puasa itu melatih supaya kita merasa punya Allah. Ini yang sekarang jarang dimiliki orang Islam saat ini. Puasa melatih kita untuk merasakan kita punya Allah. Jadi kalau sudah merasa punya Allah Pak, Ibu, masalah sebesar apapun karena kita merasa punya Tuhan, akan jadi kecil. Puncak orang kalau sedang punya masalah itu kan berdoa kan? Berdoa kita mengoneksikan diri kita dengan Allah kan, dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah merasa punya Tuhan, selalu terkoneksi dengan Allah, itu semua persoalan apapun yang besar jadi kecil. Kasus seberat apapun jadi ringan. Nah puasa itu melatih kita supaya kita bertuhan, merasa punya Tuhan. Dan puncak tertinggi seseorang disifati punya Tuhan itu, ketika dia beraktivitas dimanapun, dia merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi kalau sudah ini kita bawa dalam kehidupan, kita nggak akan berpengaruh CCTV diletakkan dimanapun. Bapak kerja di depan meja kantor, persis di depan mejanya ada CCTV, tidak akan berpengaruh selama Bapak merasa punya Tuhan. Selama Ibu merasa punya Allah. Kenapa? Karena sadar Tuhan mengawasi saya dan itu puncak pengawasan tertinggi. Kenapa ini penting Pak? Puasa penting dalam konteks ini pada nuansa kekinian. Karena sekarang eranya berubah, eranya terbuka. Era disrupsi, 15 abad yang lalu Nabi sudah ingatkan. Perhatikan kalimat ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Saya berikan terjemah bebas. Nanti akan terjadi perubahan era di kehidupan masyarakat. Hatta tadharal fitanu, menjelang ke ujung-ujung kehidupan, wa yakthural kadhibu, akan muncul perubahan era kehidupan di masyarakat. Maaf, nanti fitnahnya akan makin banyak. Manipulasinya makin banyak. Masalah di kehidupan masyarakat makin kompleks. Perhatikan kalimat ini. Tataqarabul aswaqu wa yataqarabuz zamanu. Akan terjadi percepatan digitalisasi sehingga segala hal mudah diakses, pasar mudah diakses, dan waktu terasa sedemikian singkat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan. Ini nyata Bu, Pak, hadis sahih, bukan dikarang-karang. Di masa-masa seperti itu, semua keadaan serba terbuka, karena eranya terbuka. Semua sebab merasa terpantau. Saya ceramah terpantau. Semua orang bisa koreksi. Ketika saya menyampaikan ceramah, jangankan yang di sini, yang di Amerika memberikan pendapat. Yang di Inggris memberikan pandangan. Ya, ada yang memberikan koreksi, ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan komentar. Semua eranya akan terbuka. Kiai, ustadz diamati. Tentara diamati. Polisi diamati. Hakim diamati. Semua serba terbuka. Jadi semua akhirnya serba pilihan Pak. Bapak mau bekerja yang baik akan diamati, bekerja buruk pun akan terlihat. Maka orang-orang yang terlatih dengan sifat ihsan, yang terbiasa diawasi oleh Tuhan, merasa dipantau oleh Allah, dia sudah akan kebal dengan pengawasan manusia karena merasa mendapatkan pengawasan dari puncak tertinggi. Jadi sebetulnya puasa itu mengantarkan kita pada posisi yang paling terhormat. Bukan hanya menyambungkan diri kita dengan pengawasan Tuhan, tapi mengangkat martabat kita dengan menghasilkan kinerja yang terbaik. Sekarang Bapak diawasi pimpinan aja jadi bagus kan? Ibu ya? Sekarang bagaimana orang yang merasa diawasi oleh Allah? Pasti akan keluar performa yang terbaiknya itu. Nah ternyata spiritnya apa? Ketika kita punya sifat ihsan, kita pasti akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Bapak Ibu kita kalau lulus puasa ini, Anda ditempatkan dimanapun, Anda akan memberikan yang terbaik yang Anda miliki. Anda ditugaskan di pengadilan negeri A, Anda berikan yang terbaik yang Anda punya. Karena punya sifat ihsan.
Anda diangkat jadi hakim tinggi, Anda berikan yang terbaik yang Anda punya. Kemampuan intelektualnya, kemampuan spiritualnya, kemampuan fisikalnya. Karena kita merasa punya sifat ihsan. Pertanyaannya, sampai hari ke-14 ini, dari sekian banyak ritual puasa yang telah kita lalui. Siangnya, malamnya, berapa dari episode perjalanan sampai hari ke-14 ini yang menghadirkan suasana kebatinan kita bahwa kita sudah terkoneksi dengan Allah dan sudah merasa punya Tuhan dan diawasi setiap tindakan dan perilaku kita. Itulah integritas tertinggi yang dimiliki seorang hamba yang diberi nama dengan integritas Rabbani. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi ihsan itu bukan hanya diartikan spiritual, Pak, Ibu. Ya, tapi juga dia memiliki karakter kinerja. Bapak Ibu boleh cek deh ya, kesuksesan terbesar. Banyak fase dialami dulu di masa-masa hidup Nabi, itu rata-rata bulan Ramadan. Yuk di masa kita, kemerdekaan proklamasi berlangsung pada bulan apa? Ramadan. Ya, saya tidak ingin cocok logi ya. Wah ini mentang-mentang Ramadan dicocokkan itu. Bukan itu poinnya. Yang ingin saya katakan, dulu itu kan pada puasa Pak. Coba lihat di Rengas Dengklok itu. Ya, catatan orang-orang yang mendokumentasikan, sahurnya pakai apa. Itu masih sahur seadanya Pak. Dan dalam konteks menunggu sahur itu masih bisa bikin naskah proklamasi. Itu. Masih bisa merumuskan sesuatu untuk kemaslahatan negeri. Itu yang mau saya katakan. Jadi spirit puasa itu bukan menjadikan kita ya semakin pengen waktunya sebentar, semakin banyak mengamalkan amalan tidur, ya masuk kantor cari musola gitu kan. Hadis palsu yang diamalkan kan? Ya, syamus shaimi ibadatun, ya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu itu. Ya, walaupun tidak salah, tapi puasa meningkatkan kinerja. Maka dari itu, silaturahmi kita hari ini bukan hanya sekedar formalitas kita datang, duduk, saya ceramah, Bapak Ibu mendengar, kemudian setelah itu santunan, kita buka dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Tapi Allah memberikan kesempatan pada kita dan kita yang terpilih saat ini untuk menyimak dan mendengar bersama. Semoga apa yang kita harapkan di awal hari ini hari baik, di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, memberikan harapan-harapan kebaikan sehingga setelah pertemuan ini kita kembali ke tempat masing-masing, yang pulang ke rumah jadi ayah yang ihsan. Walaupun namanya boleh jadi misalnya Asep, boleh jadi namanya Adi, boleh jadi namanya Fulan, tapi dia menjadi pribadi yang ihsan. Jadi suami yang baik. Ibu pulang ke rumah jadi istri yang ihsan. Pulang sebagai anak yang ihsan. Mengabdi pada ayah ibunya dengan merasa diawasi oleh Tuhan. Merawat anaknya dengan merasa sebagai titipan yang diawasi oleh Tuhan. Ketika Anda masuk ke tempat kerja, Anda berhadapan dengan tempat kerja Anda merasakan saya akan dihisab. Saya sekarang menghisab orang, besok saya akan disidang di hari kiamat. Maka itulah rasa yang kita tampilkan dalam diri, merasa punya Tuhan, keluarlah etos kerja terbaik, yang dengan itulah kemudian ridha Allah diturunkan. Itulah yang menjadikan, saya tutup dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan benar, dilakukan dengan dasar imannya, ihtisaba, dia tulus untuk mengevaluasi dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Dan tanda orang gugur dari dosa itu, terjadi transformasi kebaikan pada dirinya. Sifat kurang baiknya hilang, yang baiknya muncul, yang salah tenggelam, yang soleh itu muncul ke permukaan, yang dengan itulah mengantarkan ia menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.